harus punya KK, harus punya KTP gitu supaya legal. Nah, untuk masuk ke dalam KK tersebut, teman-teman harus punya surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan. Halo teman-teman Menjadi Bisa, kembali lagi di channel YouTube Menjadi Bisa. Wah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Nah, di segmen kali ini Mimin akan membahas mengenai tata cara pengisian surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan. Nah, biasanya surat ini diperuntukkan untuk penduduk-penduduk yang memang kategorinya itu terlantar gitu ya teman-teman. Dia tidak masuk ke kartu keluarga manapun gitu, tidak masuk ke kartu keluarga sendiri ataupun tidak masuk ke dalam kartu keluarga yayasan, seperti itu teman-teman. Nah, untuk membuat dia mendapatkan dokumen kependudukan gitu ya teman-teman, jadi kan harus masuk ke dalam kartu keluarga nih teman-teman, harus punya KK, harus punya KTP gitu supaya legal. Nah, untuk masuk ke dalam KK tersebut, teman-teman harus punya surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan, seperti itu teman-teman. Nah, untuk pengisiannya atau ke tutorialnya langsung aja nih ya kita teman-teman. Yang pertama yang dibutuhkan itu ada kartu keluarga untuk teman-teman yang bersedia menjadi penanggung jawab atas kependudukan seseorang yang terlantar tersebut gitu teman-teman. Jadi misalkan kartu keluarga teman-teman nih bersedia digunakan untuk ditumpangi gitu untuk orang-orang yang terlantar gitu, orang-orang yang membuat surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan, seperti itu. Atau kalau memang tidak ada yang bersedia, nanti itu bisa menggunakan kartu keluarga dari yayasan, seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk pengisian surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan ini, yang pertama yaitu ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, golongan darah, pendidikan terakhir, dan alamat. Nah, misalkan nama lengkap orang yang tidak memiliki kependudukan ini namanya Suprayitno gitu ya teman-teman. Beliau ini orang terlantar gitu misalkan ya. Lalu tempat dan tanggal lahirnya misalkan 23 Juli 1994 misalkan. Lalu jenis kelaminnya laki-laki, berarti yang perempuannya dicoret. Nah, oke teman-teman, sebelum itu formulir ini bisa teman-teman dapatkan di Dukcapil setempat. Nah, untuk kodenya itu ada F104 ya, jangan lupa. Untuk kode surat pernyataan itu kodenya F104 gitu ya teman-teman. Lalu ada nama ibu, misalkan nama ibunya Nur Aisyah, seperti itu ya. Lalu golongan darah. Nah, golongan darah ini bisa teman-teman dapatkan atau bisa teman-teman cek terlebih dahulu di puskesmas atau di klinik setempat gitu ya. Misalkan golongan darahnya O gitu ya. Golongan darahnya O. Nah, pengecekan fisik golongan darah dari pihak rumah sakit atau klinik ini itu tuh gunanya untuk memastikan bahwa antara jenis kelamin dan golongan darah itu cocok gitu untuk pembuatan biodata gitu ya, untuk gendernya seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada di pendidikan terakhir, misalkan pendidikan terakhirnya itu sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, alamatnya disesuaikan dengan lokasi si pembuat pernyataan, misalkan alamatnya itu di Pangandaran, Jawa Barat itu ya teman-teman. Lalu desanya Desa Sukoharjo misalkan ya teman-teman. Jadi silakan nanti disesuaikan seperti itu ya. Lalu ada kabupatennya, misalkan ini Rembang, kecamatannya Dukuh Atas, Provinsi Jawa Tengah. Lalu ada kode pos bisa teman-teman akses di Google gitu ya teman-teman. Silahkan cari nanti kode pos di daerah Jawa Tengah. Lalu RT RW-nya silahkan teman-teman menyesuaikan seperti itu. Nah, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak memiliki dokumen kependudukan, dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu berlaku, serta dokumen yang diterbitkan dari permohonan ini menjadi tidak sah, seperti itu ya teman. Nah, jadi surat ini bisa teman-teman kirimkan nanti ke Dukcapil untuk permohonan pembuatan masuk ke dalam dokumen-dokumen kependudukan seperti kartu keluarga gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini yang menyatakan harus memberikan materai 10.000 nih teman-teman di sini. Lalu jangan lupa ditandatangani, diberikan nama Suprayitno seperti itu.
Lalu ada tanggal pengisian surat, misalkan 13 Juli 2024 gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian tutorial untuk pengisian surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan sampai jumpa di konten-konten yang selanjutnya. Bye-bye.